Oke, selamat datang di sekolah menengah pertama ya. Selamat udah lulus SD. Jadi kita di bab 1 IMTK ini belajar ya tentang yang namanya bilangan ya. Bilangan angka, number, numeratul ya bahasa Arab. Nah, ini jadi kita bagi dua dulu. Namanya bilangan, ada bilangan yang namanya bilangan imajiner dan bilangan real. Bilangan real, imajiner tuh imajinasi ya. Jadi dia contohnya kayak akar min 1. Di bawah tanda akar ada tanda minus, akar min 7 ya. Ini jadi bersifat hayalan. Karena ngapa? Yang di bawah tanda akar itu harus selalu positif. Itulah real ya. Contohnya akar 4 ya, 2 kan. Ada juga akar 3 bisa sih ya. Akar 9 tuh 3. Nah, ini namanya sebagai bilangan rasional ya. Kalau akar 3 itu termasuk yang namanya bilangan irasional. Nah, bilangan rasional ini nanti dibagi lagi menjadi bilangan bulat dan bilangan pecahan. Nah, pecahan dulu sudah pernah lah ya belajar. Ada desimal, pecahan biasa ya, persen ya. Nah, bilangan bulat ini dibagi lagi. Bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif berdasarkan garis bilangan. Ya, ini tengah-tengah 0, netral 0 tuh ya. Di kanan 0 positif, di kiri 0 negatif. Ya. Jadi kurang lebih inilah nanti ya kita bilangan ini jenisnya ya. Ini jenis dan nanti akan ada yang namanya operasinya. Operasi bilangan itu kita mengenal yang namanya tanda-tanda dari SD itu penjumlahan, pengurangan ya, perkalian dan pembagian ya. Lalu nanti akan ada juga pangkat ya. Ada akar juga ya, kita belajar. Oke. Kurang lebih inilah ya peta materi kita. Dan kita akan latihan soal ya dari buku ini. Dari buku matematika dari Kemdikbud ya. Ini linknya, nanti bisa diklik di deskripsi YouTube ya. Oke. Ini nomor 1 nih. Bilangan bulat positif K dan bilangan bulat negatif L. K ada 4 bilangan, L ada 5 angka. Mana yang lebih besar? Ya, positif berarti di kanan. Ya, di kanan angka 0 ya. Ini wilayah positif, di kiri negatif ya. Kiri 0. Jadi selalu ya positif itu pasti lebih besar nilainya dari negatif ya. Tidak peduli angkanya ada berapa ya. Walaupun K itu ada 4, L itu ada 5. Jadi negatif itu ibarat utang. Utang sebanyak pun utang ya nggak untung ya. Positif ya, K jadi lebih besar dari L ya. Jadi patokannya di garis bilangan ya. Oke, kalau nomor 2 ini bilangan A dan B, bilangan bulat positif. Bilangan A dan B tersusun dari 4 angka. Nah, bagaimana nih langkahmu untuk menentukan bilangan yang lebih besar? Jadi ya kita misal kalau 4 angka ya, A sama B 4 angka, anggaplah misalnya A itu 1, 2, 3, 4, sedangkan B itu 1, 2, 3, 5. Nah, ini kita harus langkahnya menyisir dari nilai tempat yang paling kiri. Kebetulan kalau 4 angka paling kirinya nilai puluhan ribu ya. Puluhan ribunya nih sama-sama 1 ya. Dari nilai tempat ribuan ya. Ribuan. Oke, dari ribuan baru kita lanjut ke nilai tempat yang kedua itu ratusan. Nah, ini sama-sama 2 ya.
Setelah dilihat ratusan, kita lihat nilai tempat puluhannya itu sama-sama 3 ya. Nah, baru penentunya ini di satuan ya. Karena satuan 4 itu kurang dari 5, jadi A-nya pasti kurang dari B ya. Kurang lebih gitu ya. Jadi sisir dari kiri ya. Sisir dari kiri. Oke, ini nomor 3 diketahui bilangan C dan D bilangan berat negatif. C tersusun dari 3 angka dan D ada 4 angka. Nah, manakah yang lebih besar? Misalnya C itu kalau 3 angka minus 5, 7, 8 misal ya. Kalau yang D-nya itu 4 angka 5, 7, 8, 9. Nah, posisi kalau di garis bilangan itu kan negatif di sebelah kiri 0 ya. Nah, kan kita mulai dari min 1, min 2, min 3 ya. Dan seterusnya berarti makin ke kiri makin besar angkanya. Jadi min 5, 7, 8 ini di kanan angka min 5, 7, 8, 9. Ya, kalau misalnya di kanan itu berarti lebih besar ya. Min 578 lebih besar daripada min 5, 7, 8, 9 ya. Jadi itu mestinya C lebih besar dari D. Gitu ya. Oke, nomor 4 nih. Setiap huruf pada bilangan tersebut mewakili suatu angka. Urutkan bilangan tersebut dari yang terbesar. Ya, ini kan X, Y, Z ini sama-sama bilangan dengan kalau X ini ada 6 digit ya. 6 digit. Puluhannya ratusan, nilai tempat untuk ratusan ribunya 1, 100 puluhan ribunya 2 ya, ribuannya 3 ya. Nilai tempat ratusannya A, puluhannya B, dan satuannya C. Nah, kalau ini juga 6 digit. Jadi kita lihat saja dari yang paling kirinya nilai puluhan ribunya itu X kurang dari Y ya, karena 1 kurang dari 4. Nah, sementara kalau Z ini kan 1, 2, 3, 4, 5. 5 digit ya. Otomatis pasti Z yang paling kecil ya. Karena baru 5 digitnya. Jadi urutan dari yang terbesar adalah Y lebih besar dari X lebih besar dari Z ya. Tuh, jadi kita analisis nilai tempat saja ya. Oke, kalau nomor 5 ini bilangan K, A, B, C, D, E, F, G, H ya. Ini setiap huruf pada bilangan tersebut mewakili suatu angka. Manakah yang lebih kecil? Jadi kita lihat nih. Ini nilai tempatnya ini kan ini 1, 2, 3, 4. Ini satuan, puluhan, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, juta, puluhan juta, ratusan juta, miliar ya. Nah, jadi sampai dengan nilai tempat ribuan, maaf ratusan ya. Dari miliar tadi ini sama ya. Senilai ya. Nah, jadi kita lihat nilai puluhannya. H dengan 4 ini ya. Nah, ini jadi manakah yang lebih kecil? Ada dua kemungkinan ya. Jika H sama dengan 4, nah ini kan 6 lebih besar dari 5. Maka nanti K itu lebih dari L. Nah, tapi kemungkinan kedua, kalau misalnya H itu ini lebih dari sama dengan ya. Otomatis ya. Kalau besar. Tapi kalau H-nya kurang dari 4 ya, itu kebalikannya. K mesti kurang dari L. Gitu ya.